Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Setelah mengamati beberapa saat, Huo Yuhao dengan hati-hati mundur. Ia terlalu mudah terlihat di siang hari jika ia mengambil tindakan. Hasilnya akan lebih baik di malam hari. Dia diam-diam kembali ke tempat para iblis salju Titan ditempatkan, dan sedikit mengubah rencana awal mereka. Raja Iblis Salju Titan memimpin spesiesnya sendiri, serta Raja Beruang Es. Untuk beristirahat sejenak, Permaisuri Salju tidak mengizinkan Raja Beruang Es membawa spesiesnya sendiri. Ini karena Raja Beruang Es akan pergi bersama mereka setelah ini. Jika ia membawa orang-orangnya sendiri, ia akan berada dalam situasi sulit nanti. Yang mereka butuhkan sekarang adalah menunggu malam tiba. Waktu berlalu perlahan, dan langit perlahan menggelap. Sesosok terbang diam-diam dari tumpukan salju di kejauhan. Sosok-sosok lain mengikuti, dan perlahan berpencar. Mereka semua bergerak maju perlahan. Mereka meringankan langkah kaki dan berusaha senyap saat bergerak maju. Semuanya maju menuju target yang sama. Sosok di depan semua orang, dengan tinggi sekitar 2 meter, bukanlah Huo Yuhao. Ia adalah pria kekar dengan fisik yang sangat berotot. Ketika binatang buas mencapai tingkat tertentu, mereka dapat berubah wujud menjadi manusia, dan Raja Iblis Salju Titan pun demikian. Namun, binatang buas jiwa tidak mau melakukannya kecuali diperlukan. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan terbesar mereka dalam wujud aslinya. Saat ini, mereka melakukan ini untuk menyembunyikan diri dengan lebih baik. Dalam rencana Huo Yuhao, Raja Iblis Salju Titan jelas memainkan peran paling penting. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Saat ini, dia tidak sendirian terbang menuju langit. Ada seekor babi gemuk besar di sampingnya. Jika orang tidak cukup jeli, mereka akan mengira itu babi yang terbang di langit. Huo Yuhao sedikit tak berdaya ketika ia bertanya kepada Raja Beruang Es, "Bayi kecil, kenapa kau dalam wujud ini? Ah, Tai terlihat lebih normal daripada kau." "Babi, itu memang Raja Beruang Es." Saat ini, Raja Beruang Es seperti manusia berbentuk bola. Ia terbang di samping Huo Yuhao dengan perutnya yang besar. Ia bisa meluncur sebebas mungkin. Ia juga tidak mengenakan apapun. Lagi pula, ia tidak muat dengan pakaian Huo Yuhao. Tubuhnya bulat, bahkan kepalanya pun berbentuk bola. Penampilannya sangat menarik. Raja Beruang Es terkekeh dan berkata, kakek tidak tahu soal ini. Waktu aku pertama kali berubah jadi manusia, aku secara khusus bertanya pada ibu. Katanya ibu suka aku yang montok. Karena itulah aku memilih penampilan ini. Aku terlihat keren, lihat lemakku. Itu tidak mengubah seleraku. Huo Yuhao menepuk dahinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggambarkan selera sebagai sesuatu yang menawan? Namun, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, ia sudah dalam kondisi ini. Tidak mungkin keadaannya bisa diubah. Di bawah pengaruh imitasi Huo Yuhao, mereka perlahan-lahan menyembunyikan diri dan terbang ke kejauhan. Alasan mengapa dia mengawasi tempat itu sebelumnya adalah karena dia perlu memverifikasi area yang dicakup oleh alat jiwa pengintaian udara Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah pengintaiannya di siang hari, Huo Yuhao sudah punya rencana. Karena Kekaisaran Matahari dan Bulan terutama mengawasi Kekaisaran Dowling, mereka bisa menyelinap masuk dari sisi lain. Dengan cara ini, mereka bisa mendekat. Begitu mereka bertindak, mereka juga bisa menembus markas Kekaisaran Matahari dan Bulan lebih cepat. Huo Yuhao membawa bayi kecil semakin tinggi ke angkasa.
Bai kecil bagaikan binatang buas. Meskipun tampak gemuk, ia sebenarnya lebih cepat daripada Huo Yuhao setelah mulai terbang. Namun, ia semakin mengagumi Huo Yuhao saat ini. Kakek, berbagi deteksi spiritualmu sungguh menyenangkan. Aku bisa melihat sejauh ini meskipun gelap sekali. Haha, lihat. Ah Tai masih berlari dengan bodohnya. Lihat dia kecil sekali. Seru sekali. Diam. Kalau tidak, aku akan meminta ibumu untuk menghajarmu. Huo Yuhao hanya bisa menjadi galak terhadap Little Bai yang mengoceh. Bai kecil langsung terdiam. Setelah berubah menjadi manusia, tatapannya sedikit berubah. Ia memohon, kakek, jangan lakukan itu. Aku akan diam. Huo Yuhao sedikit terhibur, dan berhenti menghiburnya. Deteksi spiritualnya tidak hanya terhubung dengan Little Bai, tetapi juga dengan Raja Iblis Salju Titan di bawah. Ini membantunya memimpin melalui pengawasan dan deteksinya. Saat ini, ia berada 1000 meter dari tanah. Ini merupakan beban yang sangat berat bagi kekuatan spiritualnya, mengingat seberapa jauh ia harus melepaskan spiritual detection saringnya. Tanpa inti jiwanya, ia tak akan mampu melakukannya. Tak lama kemudian, para Titan Snow Devil berhenti atas perintahnya. Mereka bersembunyi di balik gunung yang tertutup salju. Gunung ini berjarak lebih dari 20 km dari markas Kekaisaran Matahari Bulan. Gunung ini juga merupakan batas kemampuan alat jiwa pengintai udara. Karena para Titan Snow Devil lainnya tidak dapat menjadi manusia, mereka dikerahkan lebih jauh, mendekati jarak 25 km. Mereka berjongkok dan diam-diam menunggu instruksi. Para iblis salju Titan ini mudah diperintah, menjalankan instruksi Raja Iblis Salju Titan tanpa bertanya apapun. Hal ini membuat pekerjaan Huo Yuhao jauh lebih mudah. Saat ini, Huo Yuhao dan Little Bai sudah hampir mencapai batas alat jiwa pengintai udara. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, selanjutnya terserah kita. Ayo, kita pergi. Sambil berbicara, sosoknya melesat. Dan ia duduk di bahu Little Bai. Dalam hal kultivasi, mereka memang jauh berbeda. Tugas berat untuk terbang ke angkasa tentu saja lebih mudah bagi Little Bai. Bai kecil menendang-nendangkan kakinya ke langit. Tindakannya tampak sangat canggung, tetapi tubuhnya melesat seperti peluru meriam raksasa. Dia bahkan lebih cepat daripada Duke Harimau Putih. Huo Yuhao duduk dengan sangat stabil di pundaknya, bagaikan paku yang dipaku di pundak Raja Beruang Es. Angin di sekitarnya berhembus cepat, dan suhu terus turun. Suasana di sekitar mereka pun semakin sunyi. Suhu rendah tidak berpengaruh pada keduanya. Setelah mencapai ketinggian 4000 meter, Little Bai mulai melambat. Huo Yuhao memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Ia hanya bisa melihat sekilas cahaya dari markas Kekaisaran Matahari dan Bulan. Bai kecil, sudah waktunya. Di sini, kata Huo Yuhao. Baiklah. Bai kecil mengiyakan kata-katanya. Lalu melambat lebih jauh. Ia berhasil bangkit bersama Raja Iblis Salju Titan di utara ekstrim, dan Permaisuri Salju terpaksa membawanya pergi untuk melindungi kekuasaan Raja Iblis Salju Titan. Fakta itu saja sudah menunjukkan betapa kuatnya ia. Hanya saja, kehadiran Permaisuri Salju membuatnya tampak sangat tidak berbahaya. Jika seseorang benar-benar menjadikannya sasaran empuk untuk diganggu, ia pasti akan menghukum orang itu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Bai kecil, sekarang terserah padamu. Tidak masalah. Biar kutunjukkan betapa hebatnya aku, teriak Bai kecil kegirangan. Ia dan Raja Iblis Salju Titan sepertinya saling membenci. Dulu, mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu.
Meskipun kali ini ia tak bisa melawan Raja Iblis Salju Titan karena permaisuri salju, semangat juangnya belum pudar. Kali ini, Raja Iblis Salju Titan berada di darat, sementara ia berada di udara. Ia sangat gembira. Ia bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao lebih berpihak padanya. Sebenarnya, Huo Yuhao membawanya ke udara karena ia lebih mahir mengendalikan elemen. Sedangkan Raja Iblis Salju Titan lebih kuat secara fisik dan lebih cocok untuk serangan langsung. Itulah satu-satunya alasan. Ho ho, rintihan pelan mulai terdengar dari mulut bayi kecil. Lengannya yang tebal dan montok terentang ke kedua sisi. Cahaya biru redup mulai memancar darinya, dan ia mulai membesar. Ia kembali ke wujud aslinya. Dia ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan Huo Yuhao, dan untuk itu, yang terbaik adalah jika dia berada dalam wujud aslinya. Raja Beruang Es bersinar dengan lingkaran cahaya biru es di langit malam. Tingginya hampir 30 meter, tubuhnya seperti gunung kecil, tetapi ia masih mampu melayang di udara. Matanya, yang sebelumnya sangat kecil, mulai membesar seiring tubuhnya. Pupil matanya memancarkan cahaya biru tua. Cahaya ini mengalir keluar dari matanya seolah-olah cair. Gelombang kekuatan jiwanya yang luar biasa mulai menyebar perlahan namun pasti. Gelombang itu bahkan terasa kental saat merembes keluar darinya. Saat ini, dia berada di atas Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa mengerikan yang dilepaskan oleh Raja Beruang Es. Mungkin dia tidak setenang, setegas, dan sekuat di Tian. Tetapi gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskannya saat ini jelas jauh lebih kuat daripada Transcendendo Luo. Terlebih lagi, dia menakutkan. Dia seperti kastil bergerak yang tak tertembus. Raja Beruang Es meraung. Kekuatan jiwa biru esnya mulai berputar di sekujur tubuhnya. Dia terus mencurahkan kekuatan jiwanya. Sementara elemen-elemen es di udara mulai berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Posisi Huo Yuhao sama sekali tidak terpengaruh. Ia berhasil mengamati dengan deteksi spiritualnya bahwa ada bola cahaya biru di depan dada Raja Beruang Es, berbentuk pusaran angin. Itu pasti inti jiwa Raja Beruang Es. Dibandingkan dengan inti jiwa Huo Yuhao sendiri, inti jiwa Raja Beruang Es jauh lebih besar. Bahkan terletak di dadanya, saat inti jiwa yang besar ini berputar. Kekuatan jiwa Raja Beruang Es sendiri seolah tercurah tanpa batas. Elemen es di udara dengan cepat menguat. Huo Yuhao tercengang melihat beberapa awan di kejauhan mulai melayang ke arah mereka saat Raja Beruang Es melepaskan kekuatan jiwanya. Awan-awan itu berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, menari-nari dengan penuh semangat di sekitar sosok Raja Beruang Es yang besar. Raungan terus-menerus bergema dari Raja Beruang Es. Perlahan, pusaran raksasa yang terbentuk dari es dan salju muncul di udara, berputar sangat cepat. Yang paling mengerikan adalah pusaran itu juga meluas dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, area yang dikuasai Raja Beruang Es membentang lebih dari 1000 meter diameternya. Seperti yang dikatakan permaisuri salju, semua makhluk jiwa bertipe es jauh lebih kuat di utara ekstrim. Hal ini juga berlaku untuk Raja Beruang Es. Jika mereka berada lebih jauh di selatan, suhu udaranya tidak akan serendah itu. Jika dia ingin melakukan hal seperti ini, dia perlu menggunakan setidaknya 20% lebih banyak kekuatan jiwa. Pusaran angin raksasa itu masih meluas dengan cepat. Diameternya berubah dari 1.500 meter menjadi 2.000 meter, menjadi 2.500 meter, dan kemudian menjadi 3.000 meter. Kalau saja saat ini tidak terlalu gelap, dan mereka berada di ketinggian 4.500 meter di atas langit,
pusaran mengerikan seperti itu pasti sudah terdeteksi. Sayang sekali alat pengintai jiwa udara Kekaisaran Matahari dan Bulan tidak bisa melihat apapun di ketinggian seperti itu. Ketinggian 5.000 meter saja sudah mengancam semua kehidupan. Raungan Raja Beruang Es perlahan semakin kuat. Kekuatan jiwanya terus dilepaskan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Pusaran angin itu kini tampak tak terbatas. Kecepatannya tetap konstan, tetapi diameternya perlahan mencapai 4.000, lalu 5.000 meter. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat binatang buas melepaskan semua kekuatannya. Sungguh mengerikan. Jika Raja Beruang Es menunjukkan kemampuan sehebat itu, seberapa kuatkah Di Tian? Jika bukan karena Tetua Xuan dan Tetua Mu yang bekerja sama melawan Di Tian, Akademi Shrek pasti sudah hancur. Binatang jiwa memang makhluk mengerikan yang sama yang pernah menguasai benua Douro. Raja Beruang Es telah berubah sepenuhnya menjadi biru es. Bulunya yang semula putih kini seperti kristal es. Aura dominannya semakin kuat. Namun, ukuran pusaran angin berhenti membesar ketika mencapai diameter 5.000 meter. Satu-satunya yang berubah adalah kecepatannya. Di bawah kendalinya, pusaran itu mulai berputar lebih cepat. Perlahan, desisan tajam dan suara tiupan angin yang memekakkan telinga mulai bergema di udara. Suara itu membuatnya seolah-olah udara akan terkoyak. Selain itu, suhu di sekitar pusaran angin mulai turun secara signifikan. Kepingan salju yang menari-nari perlahan berubah menjadi serpihan es yang tajam. Di bawah pengaruh angin yang kencang, mereka berubah menjadi senjata yang mengerikan dan mematikan. Raja Beruang Es meraung kegirangan. Ia mengangkat telapak tangan beruangnya sebelum menirukan gerakan menekan. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru es. Pusaran angin itu lepas kendali dan mulai turun. Saat turun, pusaran itu mulai mengembang lagi, karena Raja Beruang Es tak lagi mengendalikannya. Diameter 5.000 meter baru permulaan. Badai salju akan segera datang. Inilah kemampuan jiwa bawaan Raja Beruang Es, badai salju. Badai salju yang sesungguhnya. Kemampuan jiwa bawaannya hanya disempurnakan berkat nasihat permaisuri salju. Bahkan seseorang sekuat Raja Iblis Salju Titan pun harus menghindari badai salju Raja Beruang Es. Satu-satunya alternatif adalah menghentikan Raja Beruang Es melepaskan badai salju versi lengkapnya. Badai saljunya mengamuk di udara. Angin dingin yang tajam dan serpihan es yang menusuk tulang menyapu seluruh langit. Tak lama kemudian, area yang diselimuti pusaran angin itu 10 kali lebih luas dari ukuran aslinya. Dari atas, Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat bahwa badai salju ini telah menyelimuti seluruh pangkalan, bahkan sebagian besar alat jiwa pengintai. Dia terlalu kuat. Meskipun dia punya penilaian sendiri tentang Raja Beruang Es, dia sebenarnya menyadari bahwa Raja Beruang Es itu sangat kuat, meskipun dia berpikiran sederhana. Raja Beruang Es memukulkan telapak tangannya ke dada dan berteriak kegirangan. Sebagian elemen es yang mengamuk di udara mulai berkumpul ke arahnya. Dan ia menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk memulihkan diri. "Kakek, bagaimana kabarnya?" "Aku baik-baik saja, kan?" tanya Raja Beruang Es, gembira. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Bagus. Kita tunggu hasilnya sekarang." Mengingat badai salju, bahkan deteksi spiritualnya pun sedikit tidak efektif. Ia butuh waktu agar kemampuan jiwa Raja Beruang Es yang mengerikan itu sepenuhnya terbebas sebelum memutuskan apakah itu efektif. Sedangkan untuk Kekaisaran Matahari Bulan, ia hanya bisa berdoa untuk mereka. Badai salju Raja Beruang Es terlalu kuat. Juzi sedang menyelesaikan beberapa urusan administrasi di tenda komandan ketika ia menyadari angin di luar terasa semakin kencang.
Deru angin semakin kencang. Ia bahkan merasakan lampu jiwa di tenda mulai berkedip-kedip sedikit. Apakah di luar sedang angin kencang? Ia mengambil mantelnya dari tempat duduk dan memakainya sebelum meninggalkan tenda. Saat pertama kali membuka tirai, ia merasakan hembusan angin dingin menusuk tulang menerpa wajahnya. Dia menggigil. Dingin sekali. Angin dingin menderu kencang. Lekukan-lekukan terbentuk di permukaan semua tenda. Di udara, kepingan salju menari-nari dan berjatuhan. Selain itu, angin dan kepingan salju semakin kencang menghantam pangkalan. Mengapa terjadi badai salju yang begitu kuat? Sejak tiba, Juzi mengira ia telah beradaptasi perlahan dengan kondisi yang berat. Namun, badai salju malam ini tampaknya terlalu ekstrim. Pasukan, di sini, seorang anggota Legiun Insinyur Jiwa Phoenix bergegas di depannya, siap menerima perintah. Juzi berkata, cepat. Bantu aku menyampaikan perintah agar semua orang waspada terhadap angin kencang. Jika terlalu kencang, gunakan beberapa alat pelindung jiwa yang berat untuk menahan tenda. Jangan lupa juga untuk tetap hangat. Ya. Polisi itu segera pergi, namun angin semakin kencang. Juzi kembali ke tendanya dan menutup tirai. Tendanya ditopang oleh peralatan jiwa. Kehangatan di dalamnya membuatnya menghela napas lega. Tak terelakkan lagi. Seseorang akan merasa jauh lebih rileks saat berpindah dari tempat dingin ke tempat yang lebih hangat. Namun, ia masih mengerutkan kening. Ada banyak sekali urat logam langka di sini. Meskipun kondisinya cukup ketat, pasukan 20.000 orang yang dibawa Juzi kali ini adalah prajurit yang dikerahkan dari utara Kekaisaran Matahari Bulan, yang mampu menahan dingin dengan baik. Namun, banyak dari mereka masih menderita radang dingin setelah datang ke sini. Toleransi 5.000 penambang yang dikirim ke sini untuk kedinginan jauh lebih buruk. Para master jiwa di antara mereka bernasib lebih baik, karena tubuh mereka lebih kuat. Namun, tidak banyak master jiwa di antara mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Mereka bekerja setiap hari, dan dengan sangat cepat, banyak dari mereka tidak dapat bertahan lagi, dan beberapa bahkan meninggal. Badai salju malam ini sangat kuat. Dan tak seorang pun tahu seperti apa kondisinya besok. Mengingat cuaca buruk ini, kemajuan mereka kemungkinan akan semakin terhambat. Setelah tidak mendengar kabar dari Huo Yuhao, Juzi sebenarnya sangat cemas. Ia berharap operasi penambangan mereka segera selesai, sehingga ia bisa kembali ke markasnya. Di satu sisi, ia ingin segera melaksanakan rencana perangnya. Di sisi lain, ia juga berharap bisa mengandalkan kemampuan pengumpulan intelijen Kekaisaran Matahari Bulan untuk mencari tahu keberadaan Huo Yuhao. Angin dingin yang menggigit menderu di luar. Suara yang memekakkan telinga itu seolah-olah arwah-arwah yang membalas dendam sedang menjerit lewat. Lampu-lampu jiwa di tenda komandan berkedip lebih intens. Dan semakin banyak cekungan muncul di sekitar tenda komandan. Sekarang bahkan lebih kuat. Cici, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar tenda. Juzi tiba-tiba memfokuskan pandangannya. Dan sepertinya teringat sesuatu. Ia segera berlari menuju pintu tenda dan menutup tirai. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan masuk. Serpihan es ini membawa hawa dingin dan tajam yang kuat. Juzi tanpa sadar mengangkat tangannya sebelum mencurahkan kekuatan jiwanya, membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Akan tetapi, meski begitu, serpihan es itu masih berhasil menimbulkan riak-riak setelah menembus penghalang di sekelilingnya. Rusak, gumam Juzi heran, lalu segera melepaskan penghalang jiwa pelindungnya. Dia adalah seorang petapa jiwa bercincin 7. Setelah melepaskan penghalang jiwa pelindungnya,
Dia mengabaikan badai salju yang mengamuk di langit dan langsung melompat terbang puluhan meter ke udara. Dia langsung tertegun saat melihat apa yang terjadi. Badai salju mengamuk di seluruh pangkalan. Kepingan salju yang menyerupai bilah es bertebaran di mana-mana, menutupi seluruh pangkalan. Tenda-tenda kulit Legiun Insinyur Jiwa Phoenix masih baik-baik saja, belum rusak parah. Namun, tenda-tenda biasa lainnya sudah mulai robek karena kepingan salju. Jeritan pilu sudah terdengar. Para prajurit biasa tak mungkin mampu menahan serpihan es yang mengiris bagai pisau tajam. Serangan musuh, teriak Juzi, lalu mengangkat tangan kanannya. Seberkas cahaya jingga merah langsung melesat ke langit. Bercak-bercak cahaya jingga merah meledak di tengah badai salju. Zirah merah Juzi bersinar, dan sebuah penghalang terbentuk di sekelilingnya. Sosok-sosok oranye merah mulai muncul dari tepi pangkalan, dan berkas-berkas cahaya oranye merah juga mulai berkumpul di udara. Mereka membentuk lapisan penghalang merah yang mulai mengembang seiring badai salju. Terdapat 400 insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix, bersama beberapa anggota cadangan. Hal ini menjadikan jumlah keseluruhan Legiun sekitar 500 insinyur jiwa. Mereka dengan cepat melesat ke langit atas sinyal Juzi. Peralatan jiwa pertahanan yang terhubung dilepaskan, membentuk penghalang untuk menahan serangan brutal badai salju. Juzi menyadari bahwa badai salju ini bukanlah fenomena alam. Sekuat apapun badai salju alami, badai itu hanya bersalju dan berangin. Kepingan saljunya tidak mungkin setajam itu, dan juga tidak mungkin mengandung gelombang elemen es. Tak diragukan lagi, ini pasti ulah seseorang. Yu Hao, apakah itu kamu? Setelah melepaskan alat jiwa pertahanan yang terhubung, hal pertama yang muncul di benak Juzi adalah Huo Yu Hao. Namun, ia segera menepis anggapan itu. Alasannya sangat sederhana. Badai salju ini terlalu dahsyat. Segala sesuatu di sekitarnya telah diselimuti badai salju ini, dan badai itu merusak segalanya. Sehebat apapun Huo Yu Hao dalam hal es tertinggi, ia tetaplah seorang petapa jiwa. Mustahil bagi seorang petapa jiwa untuk menunjukkan kemampuan mengerikan seperti itu. Juzi bahkan merasa bahwa ini mustahil dilakukan oleh seorang master jiwa.